Dengan siapakah Nabi Isa diserupakan ketika penyalipan itu terjadi? Baik, sebelum kita menjelaskan dalam pemahaman agama Islam, saya ingin menunjukkan Bible kawan-kawan dulu. Yang disalib itu, walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasyah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan menanggapin Bro Yusuf PI ya. Ini apakah dia Ustadz atau bukan, saya belum tahu pasti juga ya. Ada juga beberapa siapa yang panggil dia Ustadz ya, seperti apa. Nanti kita akan tanyakan ke dia karena kebetulan kami berteman juga di TikTok ya. Nah, ini saya menarik untuk membahas ini teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dia memberikan jawaban atas pertanyaan daripada orang-orang Kristen, siapa sih yang diserupakan? Karena selama ini mereka selalu katakan bahwa Nabi Isa dan Yesus Kristus sama. Walaupun dari silsilah kelahiran, kemudian mujizat, lalu kematiannya dan kebangkitannya, kedatangannya di akhir zaman semua berbeda ya. Baik secara historis maupun juga secara teologis. Tetapi mereka selalu katakan bahwa itu sosok yang sama. Oke, tidak masalah. Karena mereka menyamakan hal itu, akhirnya ada orang Kristen yang bertanya, siapa sih yang diserupakan? Lalu jawaban daripada Ustadz Ucup ini adalah abu-abu ya, tidak jelas, tidak jelas. Berbeda dengan seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Somad gitu ya. Kemudian beberapa ustadz-ustadz yang lain yang justru paham dan mereka berani ya menyebutkan siapa yang diserupakan dengan nabi mereka. Nah, ini menarik teman-teman sekalian, oleh karenanya saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan video daripada Ustadz Yusuf berikut ini. Ada tulisan dari kawan Kristen kita yang seperti ini ya. Dia mempertanyakan Al-Quran kita, Quran Surah An-Nisa ayat 157. Dengan siapakah Nabi Isa diserupakan ketika penyalipan itu terjadi? Baik, sebelum kita menjelaskan dalam pemahaman agama Islam, saya ingin menunjukkan Bible kawan-kawan dulu. Coba Anda buka di Markus. Di situ salah satu mukjizat Yesus, dia bisa merubah wajahnya dan bisa merubah bentuk dirinya. Dan ini juga diperkuat di Matius 17 nomor 2. Di situ wajahnya Yesus dia bisa merubahnya dan bentuknya dia bisa merubahnya. Jadi salah satu mukjizat Yesus bisa merubah dirinya. Catat itu. Baik, untuk masalah pemahaman agama Islam, ada yang menjawab diserupakan dengan Yudas. Monggo silahkan. Selama ada data. Ada yang menjawab diserupakan dengan Barnabas. Monggo silahkan. Selama ada data. Tapi jawaban saya agak berbeda. Dengan siapakah Nabi Isa diserupakan? Ini ada alasannya ya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan di Al-Quran dengan siapa diserupakan? Karena jawabannya ada di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Jadi ternyata pantas saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan dengan siapa diserupakan. Rupa-rupanya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Isa sendiri untuk menjelaskan dengan siapa dia diserupakan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari Ustadz Yusuf PI ya. Dan ini lucu sekali bagi saya, very lucu. Kenapa saya ketawa dalam hal ini? Karena ternyata untuk menjawabnya dia menggunakan Alkitab.
Alkitab yang katanya sudah dipalsukan, sudah karangan manusia, karangan Rasul Paulus. Tapi mereka mengutip ayat Alkitab atau ayat Injil, ya. Teman-teman sekalian, kalau saya bilang Alkitab ini sama saja kalau dia bilang Bible ya. Bible itu dalam bahasa Inggrisnya ya. Lalu bahasa Indonesianya karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena Yusuf tuh keberatan juga itu menyebutkan Alkitab katanya. Karena itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab yaitu katabah katanya ya, katabah. Jadi sehingga katanya orang Kristen itu tidak pede ya, sehingga menggunakan kata Alkitab. Saya mau katakan teman sekalian, mau kata Alkitab, mau kata Allah, mau kata Rasul, mau kata Injil, semuanya ini kita tidak sedang mengcopy paste dari Islam. Ya, karena kalau kita lihat dalam orang-orang Arab misalnya, bahasa Arabnya itu dari abad kedua, abad ketiga kekristenan itu sudah berkembang di tanah Arab sebelum Islam ada. Jadi tentu saja orang-orang Kristen sebelum Islam ada itu sudah biasa menggunakan itu karena mereka berbahasa Arab. Iya kan? Nah jadi ketika di Indonesia misalnya kata Allah, kata Rasul, kata Alkitab dan lain sebagainya, itu kita menggunakan bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Karena dulu teman-teman sekalian itu bahasa Indonesia ini itu cenderungnya ke bahasa Melayu. Nah kita tinggal di Indonesia ya, kita ikut dong seperti itu. Jadi keberatan-keberatan Yusuf soal penggunaan kata Alkitab juga pun ya sebenarnya tidak masuk akal. Lalu juga tetap saja dia sebut sebagai Bible, sama aja. Ya Alkitab dalam bahasa Inggrisnya Bible. Lalu apa masalahnya? Tetapi di dalam Alkitab itu ada 3 yang harus diketahui, yaitu ada Taurat Musa, ya Tanakh ya, kemudian ada Zabur, Mazmur dan ada Injil. Nah, teman-teman sekalian, yang saya lucu dengan Ustadz Ucup ini, dia mengambil gitu ya. Dia mengambil Alkitab untuk menjawab pertanyaan daripada orang Kristen. Siapa sih yang diserupakan? Selama ini kan Yesus tidak disalib katanya. Diserupakan. Tetapi ya Tuhannya lupa memberitahukan siapa gitu ya. Jadi sebenarnya sama saja. Tidak bisa dipercayai apa yang disampaikan oleh kitab sucinya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ada kitab suci sebelum dia yang telah menuliskan, ya bahkan secara historis membenarkan bahwa Yesus Kristus itu matinya secara salib. Ya, kedua dia bangkit pada hari yang ketiga. Barulah dia naik ke sorga. Tapi kepada mereka tidak. Langsung diangkat lalu orang lain yang diserupakan. Lalu dia mengutip Markus pasal 16 ayat 12. Bagaimana Yesus berubah wajah dan lain sebagainya gitu. Ya buat saya ini tidak tidak fair. Dan juga sangat memalukan jika mencari pembenaran dari kitab suci orang Kristen. Karena kalau Anda mengutip itu, maka Anda juga harus percayai tentang penyaliban, kematiannya dan kebangkitannya juga yang telah ditulis di dalam kitab Markus, Lukas, Matius gitu ya. Jadi kita tidak boleh hanya mengutip, apalagi dia mengutip satu-satu ayat teman-teman sekalian, karena berbeda dengan Al-Quran ya. Alkitab kita itu tidak bisa satu-satu ayat, kita harus mengerti konteksnya. Nah, apa yang menjadi konteksnya dalam Markus 16 ayat 12? Saya jelaskan buat Uta Ucup ya. Di sini Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Ingat, di sini ya, di dalam Markus pasal 16 ayat 12 ini tentang menceritakan bagaimana Yesus setelah bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kan selama 40 hari itu sebelum kembali ke sorga. Dia menampakkan diri selama 40 hari. Nah, ini salah satunya dalam Markus 16 ini dia menampakkan diri. Ya, saya akan bacakan buat kita. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang ada pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri. Yesus ini menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Dan di kitab Lukas itu perjalanan ke Emmaus itu. Ya, Yesus bersama-sama dengan mereka tapi mereka tidak melihat. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini tidak
ada hubungannya mengenai penyaliban Yesus yang dikutip oleh Ustadz Ucup. Katanya salah satu mujizat Yesus itu adalah bisa merubah wajahnya. Nah, berarti dalam artian Yesus mengubah wajahnya di Al-Quran begitu. Nah, ini tidak nyambung. Ya, harusnya data dari Al-Quran, teman-teman sekalian. Ya, dia katakan tadi ada yang menyebutkan Yudas, ya, ada yang menyebutkan Barnabas. Tapi yang jelas, teman-teman sekalian, kalau Barnabas pun ini adalah penjahat yang dibebaskan oleh orang-orang Yahudi, lalu mereka meminta kepada Herodes agar menangkap Yesus di penjara, lalu mereka minta agar dihukum mati, disalibkan. Karena itulah nubuatan kepada Yesus, dia harus mati secara salib. Ya, itu sudah dinubuatkan. Itu bukan secara kebetulan saja atau mungkin karangan atau dibuat-buat oleh Herodes penyaliban ini, tidak, tetapi sudah dirancang ya oleh para nabi nubuatan itu. Karena Yesus ini adalah domba, anak domba Allah yang dipersembahkan untuk penghapusan dosa dunia. Itu sangat jelas. Lalu teman-teman sekalian, di dalam Markus 16 ayat 12 tadi kita udah baca sampai ayatnya yang ke 15, di sini menerangkan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi tidak bukan sebelum dia disalib, ini sudah disalib, dia udah bangkit ini. Jadi sama sekali tidak mengena dari penjelasan Ustaz Ucup. Kemudian dia kutip Matius, ya. Matius pasalnya yang ke-17 ayat 2, teman-teman sekalian. Saya akan buka buat kita, ya. Ini tidak nyambung-nyambung loh. Oke, di sini katakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, dia katakan lagi di sini, Yesus kan merubah wajahnya lagi di sini. Ingat, konteksnya di sini Yusuf, Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana dia bertemu dengan si Musa dan Elia, disaksikan oleh murid-muridnya. Disaksikan. Makanya di sini dikatakan oleh murid-muridnya, biar kami dirikan kemah di sini. Jadi konteksnya itu berbeda. Jadi jangan comot-comot ayat untuk membenarkan asumsi yang ngawur Anda ini ya. Saya katakan asumsi ngawur. Kalau Anda berani berkata bahwa sudah diserupakan, harusnya kan tunjukkan yang menyerupai siapa. Kalau memang Yudas, oke, dia dari golongan mana? Buktinya, datanya di mana? Kan Al-Quranmu kan Anda sendiri mengatakan tidak memberikan kejelasan. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi, apa yang mereka klaim ini adalah gugur. Dan itu tidak bisa dipercaya. Tidak otentik. Dan ini tidak bisa dipegang. Ya, kalau Anda mau berani mengambil Alkitab, maka Anda konsekuensinya, Anda juga harus percaya tentang apa yang telah dituliskan di dalam Alkitab mengenai Yesus Kristus. Dia lahir dan melakukan mujizat, dia mati di salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu menampakkan diri selama 40 hari, baru dia terangkat ke sorga, disaksikan oleh ya ratusan mata, ya oleh murid-muridnya di Galilea. Teman-teman sekalian, jadi sangat jelas dalam Alkitab. Jadi harus konsekuensinya harus dipercaya itu. Nah, kita akan dengarkan sebagai penutup teman-teman sekalian beberapa ustadz yang berspekulasi ya soal siapa yang disalib. Berikut videonya. Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Pakunya tembus bukan di sini. Lalu ditumit. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bangkei mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Tidak berhenti di situ, pada kesempatan lain Bangkei mengatakan, di Bible itu disampaikan bahwa Yesus ketika roboh, kemudian digantikan oleh Simon. Ya. Saya nggak tahu Simon ini tiba-tiba lewat atau gimana, Ustaz? Tiba-tiba suruh ganti, kamu ganti. Iya. Nah akhirnya dia ganti bawa salib itu. Iya. Dia pikul salib itu. Pertanyaan saya, kemana Yesus? Nah itu saya juga tanya, kemana dia? Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskarah. Namanya Yehuda Iskariot. Namanya Yad Iskarah. Ustaz Ipung, itu namanya. sepertinya dari Bangkei sendiri sudah menunjukkan kebingungan tentang siapa yang disalib. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Di pertanyaan di diri saya dan saya belum menemukan jawabannya.
Karena saya di Ustadz perbedaannya selalu ada. Apa itu? Jadi Apa, Mas? soal siapa yang menggantikan Isa pada waktu disalib. Jadi salah satu Ustadz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya besar, seorang pengkhianat. Ada yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariyun, sahabat Isa yang terbaik. Itu jadi pertanyaan saya. Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus Isa Al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa Al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasul. Sampai 3 kali. Begitu sek, langsung dimiripkan wajahnya. Isa Al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat.